Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Titis di channel Seneng Tani. Semoga Anda tetap senang menjadi petani. Sahabat Seneng Tani semua, video kali ini akan membahas bagaimana cara untuk mencegah terjadinya bercak daun pada tanaman cabai, terutama pada fase awal pertumbuhannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, simak video ini sampai akhir. Baik, sahabat Seneng Tani semua, saat ini saya sedang berada di lahan cabai milik Bu Perti namanya, di Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Nah, di sini cabainya berumur sekitar 2 bulan atau 60 hari setelah tanam. Nah, namun uniknya di sini bisa dilihat ya sahabat Seneng Tani semua, untuk serangan bercak daun yang biasanya menyerang tanaman cabai pada masa awal pertumbuhan ini masih bisa dibilang tidak ada yang terserang bercak daun, atau mungkin jika ada yang terserang itu pun bisa dihitung dengan jari. Nah, jadi sahabat Seneng Tani semua, di sini jumlah tanamannya adalah sekitar 2.400 tanaman, dan Bu Perti hanya menyulam tanaman cabai ini sekitar 50 tanaman saja. Nah, bisa dihitung sendiri ya sahabat Seneng Tani semua, untuk persentase kematian pada cabai karena serangan patogen ini masih sangat minim. Oke sahabat Seneng Tani semua, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tanaman pada usia fase awal pertumbuhan ini biasanya dia masih kurang mampu beradaptasi di lahan. Jadi untuk ketahanannya terhadap serangan patogen juga masih cenderung kurang kuat karena dia belum mampu menyerap nutrisi secara optimal. Jadi jika tanaman ini kurang mampu beradaptasi dengan baik, kemudian pertumbuhannya terhambat, nah otomatis kekebalan tubuhnya terhadap serangan patogen juga menjadi berkurang. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita harus mengaplikasikan fungisida sistemik dari usia yang masih terbilang muda seperti saat ini untuk mencegah berkembangnya patogen penyakit di tanaman ini. Nah, jadi sahabat Seneng Tani semua, sebenarnya patogen penyakit terutama jamur ini sudah berada di dalam tanah sejak sebelum ditanam. Namun karena cabainya ini masih berusia muda, kemudian untuk serangan patogen ini belum terlihat. Dia memang berada di permukaan tanaman namun belum menyerang tanaman tersebut sehingga gejalanya belum bisa muncul. Jadi sahabat Seneng Tani semua, pada fase awal pertumbuhan seperti saat ini sebaiknya kita mengaplikasikan fungisida kontak. Mengapa? Karena sebenarnya di permukaan tanaman cabai ini dia sudah ada patogen penyakit terutama jamur, namun karena usia tanamannya masih muda sehingga untuk gejalanya ini belum terlihat dan patogen juga belum mulai menyerang. Nah, jadi pentingnya pengaplikasian fungisida kontak ini adalah untuk mencegah supaya jamur patogen ini tidak berkembang di permukaan tanaman, kemudian patogen juga tidak mampu untuk menyebar atau lebih meluas lagi serangannya. Jadi di sini Bu Perti melakukan aplikasi fungisida kontak dengan merek dagang Topaz, yaitu dengan bahan aktif Mancozeb 80 WP. Nah, menurut beliau setelah disemprotkan fungisida Topaz ini, beliau merasakan untuk serangan patogen jamur terutama yang menyebabkan bercak daun ini bisa sangat diminimalisir. Jadi sebenarnya beliau juga menanam cabai di lahan lain. Nah, kemudian beliau membandingkan bagaimana pengaruh dari fungisida Topaz ini dengan fungisida yang lain dengan bahan aktif yang sama. Nah, jadi di lahan lain beliau mengamati untuk serangan bercak daunnya ini masih ada, namun di lahan ini yang beliau aplikasikan fungisida Topaz bisa diamati bahwa tidak ada serangan bercak daun yang bisa mengakibatkan kematian pada tanaman cabai. Kemudian selain itu sahabat Seneng Tani semua, tanaman cabai ini sebenarnya ditanam saat bibitnya masih berusia sangat muda, yaitu sekitar 20 hari. Padahal idealnya bibit cabai ini bisa ditanam setelah berumur 25 hari. Nah, tentunya jika umur tanamannya ini masih cenderung masih muda, kemudian untuk daya adaptasinya juga masih kecil, masih sangat minim, sehingga kemungkinan tanaman cabai ini untuk terserang jamur patogen ini lebih besar karena tanaman masih kurang mampu beradaptasi sehingga untuk kekebalan tubuhnya belum bisa terbentuk secara alami. Kemudian kembali ke pembahasan mengenai fungisida Topaz ini ya sahabat Seneng Tani semua. Jadi Topaz ini yang berbahan aktif Mancozeb 80 WP, ini cara kerjanya yaitu Mancozeb ini mampu menghambat
kerja enzim di sel-sel jamur patogen, sehingga jamur patogen ini tidak mampu berkembang biak, kemudian juga otomatis patogen juga tidak mampu menyebar, sehingga kedepannya jika tanaman ini sudah mulai besar, untuk gejala yang terlihat ini bisa diminimalisir. Kemudian untuk cara aplikasinya di sini Bu Perti menggunakan dosis 2 sendok Topaz per 16 liter air. Kemudian untuk waktu aplikasinya yaitu 4 hari sekali pada awal pengaplikasian selama 2 kali. Jadi selama 2 kali pengaplikasian Bu Perti menyemprotkan Topaz ini 4 hari sekali. Kemudian setelah 2 kali aplikasi baru dilakukan penyemprotan seminggu sekali dengan dosis yang sama. Dan untuk pencampuran fungisida Topaz ini juga cenderung lebih mudah karena fungisida ini bisa dicampurkan dengan pupuk atau dicampurkan dengan perekat, kemudian bisa dicampur juga dengan pestisida yang lain. Nah, namun Bu Perti melakukan pencampuran Topaz ini dicampur dengan pupuk daun Vitaron dan juga perekat loader. Dan untuk dosisnya disesuaikan dengan anjuran yang ada di kemasannya. Dan kemudian mengenai perawatannya, Bu Perti melakukan pengocoran yaitu Power Soil dan Interphos, kemudian di rolling dengan Power Soil dan Kalha. Untuk pengocorannya dilakukan, jadi untuk 3 pengocoran pertama ini Bu Perti melakukan pengocoran Power Soil dengan Interphos dengan selang 3 hari. Kemudian 3 hari setelahnya Bu Perti melakukan pengocoran Power Soil dengan Kalha dengan interval yang masih sama. Baik, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sahabat Senang Tani semua. Jadi sangat penting untuk mencegah perkembangan patogen penyakit terutama pada fase awal pertumbuhan supaya pertumbuhannya ini bisa optimal hingga dia mengalami pembuahan. Nah, salah satu upaya untuk mencegah berkembangnya patogen penyakit terutama jamur ini adalah dengan aplikasi fungisida Topaz dengan bahan aktif Mancozeb 80 pp. Karena sudah terbukti di sini setelah diaplikasikan Topaz untuk serangan patogen penyebab bercak daun yaitu Phytophthora infestan ini masih terbilang sangat minim, padahal biasanya untuk tanaman yang masih muda seperti ini biasanya dia lebih rentan terhadap serangan patogen penyebab bercak daun. Dan apalagi bibit cabai di sini ditanam saat usianya masih relatif muda yaitu sekitar 20 hari. Nah, namun bisa dilihat di sini untuk perkembangan tanamannya masih sangat aman dari serangan patogen. Selain karena Topaz ini mampu mencegah timbulnya patogen penyakit pada tanaman terutama jamur, Topaz ini juga untuk pengaplikasiannya sangat mudah yaitu bisa dicampur dengan nutrisi, kemudian perekat, dan bisa dicampur juga dengan pestisida lain. Nah, selain itu kelebihan dari Topaz ini, menurut pemilik lahan ini sendiri, beliau mengatakan bahwa Topaz ini kelarutannya sangat bagus. Jadi untuk melarutkannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, Topaz ini juga tidak menimbulkan endapan di dalam tangki sehingga Topaz ini tidak menyumbat sprayer. Kemudian menurut beliau jika dibandingkan dengan fungisida lain dengan bahan aktif yang sama, ini untuk warnanya ini Topaz jauh lebih biru jika dibandingkan dengan fungisida yang lain. Jadi setelah disemprotkan pada daun ini masih terlihat biru, dan setelah disemprotkan ini di permukaan daun masih terlihat biru. Jadi beliau merasa lebih puas setelah menyemprotkan Topaz ini. Sebenarnya tanaman di sini kemungkinan untuk terserang jamur penyebab bercak daun ini sangat tinggi. Mengapa? Karena bisa dilihat di sini merupakan lahan tumpang sari antara cabai dengan sawi. Kemudian di bagian tepinya ini masih ada tanaman parenya. Nah, sehingga untuk kelembapan di lahan ini cenderung relatif tinggi. Apalagi lahan ini dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang menaungi tanaman cabai ini. Dan ditambah lagi dengan kondisi saat ini di mana curah hujan masih sangat tinggi. Dan apalagi bisa dilihat di sini untuk pertumbuhan gumalnya juga lumayan banyak, sehingga sebenarnya kemungkinan patogen untuk menyerang tanaman ini sangat tinggi. Namun bisa dilihat di sini untuk serangan bercak daunnya masih terbilang sangat minim. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga lebih meyakinkan lagi kepada sahabat senang tani semua untuk menggunakan fungisida Topaz untuk mencegah terjadinya serangan patogen jamur pada tanaman cabai.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua. Semoga lebih meyakinkan lagi untuk sahabat senang tani semua mengaplikasikan fungisida Topaz ini karena sudah terbukti efeknya di sini di lahan milik Muperti untuk serangan patogen jamur penyebab bercak daun ini masih sangat minim. Nah, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan bagi sahabat senang tani yang ingin membeli produk ini, untuk linknya sudah kami cantumkan di deskripsi, bisa langsung dibeli oleh sahabat senang tani semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info dari kami selanjutnya. Dan saya ingatkan kembali bagi sahabat senang tani yang ingin berbelanja kebutuhan pertanian dengan kualitas yang terjamin dan tentunya dengan harga yang bersaing, silahkan untuk mengunjungi situs senangtani.com karena di sana sedang ada promo untuk minimal pembelian 150.000, Anda akan mendapatkan satu buah kaos yang menarik. Yuk belanja di senangtani.com. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info dari kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.